Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pagi ini kita jalan-jalan, ya, tipis-tipis lah, tipis-tipis. Pagi-pagi jalan-jalan melihat keindahan alam, tuh, ya. Masya Allah, kalau pagi-pagi kayak gini emang cuacanya sangat menyejukkan. Nah, ini di daerah Pendowo ya, mau ke arah Bro Abang. Kalau orang Pendowo bilangnya Bro Abang atau Jembatan Merah. Ini kalau buat jogging itu enak sekali nih, jalannya udah halus ya. Nah, Masya Allah nih, indah banget ya alamnya pagi-pagi kayak gini nih. Emang bagusnya jangan tidur habis subuh ya. Habis subuh dilarang tidur, karena di situ Rasulullah SAW memberkahi umatnya di waktu subuh ya. Ini keindahan alam nih, Insya Allah. Ini dekat jalan tol ya, itu jalan tolnya di sana. Nah, kita jalan sambil kita bahas sesi tajwid ya, tentang makna tajwid. Jadi makna tajwid itu banyak sekali. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya makna tajwid itu hasana yuhassinu atau jawada yujawidu, sama saja ya maknanya itu. Jadi kalau kita ditanya tajwid atau tahsin sama saja maknanya. Ya, memperbaiki, memperindah. Adapun cara metode belajarnya, biasanya kalau tahsin adalah belajar talaqi ya, belajar berhadapan dengan guru secara talaqi atau talqin. Metode berhadapan dengan guru langsung membaca dan ditasih. Adapun tajwid biasanya adalah mempelajari teori-teorinya ya, menerapkan lebih dalam teorinya ya, hukum ikhfa, hukum mat, hukum idgham, yang lainnya seperti itu. Tajwid dalam metode pembelajaran biasanya dibedakan seperti itu. Tapi dalam tahap antara mempelajari teori dan talaqi itu lebih unggul talaqi dalam hal Al-Quran ya. Ya, ibaratnya 70 sama 30% ya. Karena yang diutamakan adalah bacaannya ya, memahami cara bacaannya. Itu juga penting juga untuk memahami teorinya, karena agar kita bisa mengajarkan dengan yang lain, maka dipahami juga teorinya ya. Jadi gak sekedar talaqi. Tapi kalau talaqi, kalau anak-anak usia masih kecil ya, itu diajarkannya adalah dengan metode talaqi ya, atau seorang guru membaca dan anak-anak mengikuti bacaan seorang guru tersebut. Ini metodenya anak-anak. Jadi karena mereka anak-anak yang masih kecil itu lebih cenderung dengan atau lebih cepat menangkap dengan metode meniru bacaan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi makna tajwid sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdul Jazari dalam matannya ya, wa huwa aidan hilyatu tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Jadi makna tajwid itu sangat banyak sekali. Di antara adalah hilyatu tilawah, jadi penghias bacaan. Jadi tajwid adalah penghias bacaan. Wa zinatul ada'i wal qiraat, ini makna zinah ya, perhiasan, penghias bacaan. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha, tajwid juga dimaknai dengan i'ta'ul hurufi haqqaha ya. Jadi tajwid dimaknai dengan i'ta'ul hurufi haqqaha, jadi memberikan setiap huruf hak-haknya. Min kulli sifatin wa mustahaqqaha, yaitu hak-hak huruf itu apa saja, yaitu diantaranya adalah sifat-sifatnya. Sifatin wa mustahaqqaha ya. Adapun mustahak huruf ini berbeda ya. Jadi ada hak-hak huruf, juga ada mustahak huruf. Hak-hak huruf itu adalah sesuatu yang selalu beriringan atau sesuatu yang selalu
ada di setiap huruf, di masing-masing huruf. Adapun mustahak huruf adalah sifat yang kadang ada, kadang tidak ada. Contoh misalnya huruf ra dibaca dengan fathah atau dengan dhammah, maka ini huruf ra dibaca tebal. Adapun huruf ra dibaca kasrah, maka dibaca tipis. Ini diantaranya. Seperti huruf lam juga. Pada lafzul jalalah sebelumnya berharakat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Allahu, Abdullahi, ya kan, Abdullah. Qul huwallahu. Nah, mungkin dibaca qul huwallahu atau Abdullah, ya kan. Kita belok sini. Ini bagus, masya Allah nih airnya ya. Sering hujan ya, jadi airnya sudah. Ini kita lewat sana adalah. Ya, jadi balik lagi. Qul huwallahu, ya, berarti qul huwallah, ya kan. Ini di antara cara bacanya. Ya, mustahak huruf ya. Jadi sifat yang terkadang ada, terkadang tidak ada. Adapun yang huruf itu sifat yang selalu ada. Misalnya huruf kita berhenti di sini dulu ya. Misalnya huruf qaf sifatnya adalah qalqalah, maka ini hak huruf ya. Diberikan ketika qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan sampai ditiadakan atau tidak dibaca qalqalahnya, maka ini salah juga. Ya. Kita sambil melihat alam ini sangat indah sekali, masya Allah. Terus makna yang selanjutnya adalah waraddu kulli wahidin li aslihi. Jadi makna tajwid juga bisa diartikan ya, tajwid bisa diartikan waraddu kulli wahidin li aslihi. Jadi mengembalikan setiap huruf pada hak-haknya, mengembalikan setiap huruf kepada makhraj asalnya ya. Jadi kita membaca huruf lam, jangan sampai di makhrajnya huruf nun ya. La, jangan sampai dibaca la ya. Kita membaca huruf qaf, jangan sampai di makhrajnya huruf kaf. Jadi kembalikan setiap huruf kepada makhraj asalnya. Waraddu kulli wahidin li aslihi ya. Wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi mukammalan min ghairi ma takallufi bi lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Kita sambil jalan-jalan nih. Jadi cara tajwid juga bisa diartikan jangan berlebih-lebihan ya. Ketika kita memperbaiki tajwidnya, memperindah bacaan kita, maka kita juga tidak boleh untuk berlebih-lebihan dalam hal itu, dalam cara bacanya ya. Berlebih-lebihan ini tidak boleh juga, berlebih-lebihan dalam tajwid. Adapun hukum mempelajari tajwid maka sudah jelas sekali ya. Allah Subhanahu wa taala juga sudah berfirman ya, warattil Qur'ana tartila. Ini adalah sebuah dalil yang sangat tinggi ya maknanya. Maka bacalah Quran secara perlahan-lahan atau tertil, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib juga kemarin. Jadi hukum tajwid, hukumnya adalah wajib yang paling wajib ya. Di situ dijelaskan juga dalam matan Jazariyahnya. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa disertai dengan tajwid, tanpa menggunakan tajwid atau tanpa disertai dengan bacaan yang benar, bacaan yang sesuai kaidah, maka bacanya berdosa atau dia berdosa. Seperti itu. Maka ada pertanyaan lagi, kenapa bisa berdosa? Ya kan? Di situ jelaskan juga, li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an beserta dengan tajwid juga, atau beserta dengan bacaan yang sahih, bacaan yang sudah dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang fasih ya. Jadi enggak sembarangan baca Quran, tidak boleh sembarangan. Itu jalan tol ya, kita sambil ngobrol.
ada jalan tol. Coba. Ini pagi-pagi ini seger banget, Masya Allah. Ini tempat andalan ini dekat SMP 3 Bodeh ya, atau depannya pas SMP 3 Bodeh itu jalan tol. Ya ini ke arah Kelang ya, Desa Kelang Depok. Ini namanya Bro Abang, dulu ada apa namanya, tinggi ya Bro-nya, atau Bro itu kan artinya kan jembatan ya, jembatannya tinggi dulu merah. Ini sekarang udah diperbaiki, renovasi, dikecilkan sama kayak gini. Ini pintu ya, pintu di depan SMP 3 Bodeh. Wa hakadha minhu ilaina wasala, kita balik lagi. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an juga beserta dengan bacaan yang sahih atau bacaan yang fasih, maka tidak boleh kita baca dengan sembarangan. Wa hakadha minhu ilaina wasala, maka Al-Qur'an sampai kepada kita hari ini juga nih ya, sampai kepada kita pada zaman ini juga masih terbungkus, masih terikat, masih terbungkus ya dengan tajwid juga. Maka kita juga sepatutnya untuk membaca Al-Qur'an dengan tajwid ya. Jadi tadi dalilnya tentang kewajiban untuk mempelajari tajwid ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jazari ya, wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu ma lam yujawwidil Qur'ana athimu. Maka hukum mempelajari ya, tajwid adalah wajib bagi seluruh muslim. Malam yusahihil Qur'ana athimu, atau di riwayat yang lain dibacanya adalah malam yujawwidil Qur'ana athimu. Bagi siapa yang baca Quran tanpa disertai dengan tajwid ya, tanpa kaidah yang benar, maka asim itu berdosa, maka dia berdosa. Maka bagi kita yang sedang mempelajari, dalam tahap proses mempelajari ilmu tajwid ini, maka insya Allah kita dimaafkan walaupun bacaan kita salah, karena kita selagi kita berusaha maka Allah akan mengampuni kita ya. Beda dengan orang yang tidak sama sekali mempelajari tajwid, yang bahkan kaum muslimin sendiri ya, sebagian kaum muslimin itu menyepelekan tentang ilmu ini ya. Naam, kita sambil jalan-jalan ya, indah sekali ya, Masya Allah tuh cerah, langitnya cerah sekali, semalam hujan ya, bisa dilihat itu Masya Allah mataharinya.